Ye Qingyu sekarang berusia 14 tahun. Dia adalah seorang pemuda yang tinggal di distrik miskin kota Rusa, yang merupakan bagian dari negara salju. 4 tahun yang lalu, di dalam perbatasan negeri salju, udara bergerak dengan gelisah dan sebuah penampakan muncul. Orang tua Ye Qingyu, selama gelombang serangan iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya karena pergantian peristiwa yang tidak normal, tewas dalam pertempuran. Sebagai akibatnya, Ye Qingyu menjadi yatim piatu dan keluarga Ye memburuk sejak saat itu. Hari ini adalah akhir dari janji 4 tahun. Ayah, ibu, janji 4 tahun telah terpenuhi. Saat jam matahari menunjuk ke waktu yang telah ditentukan, wajah Ye Qingyu yang awalnya lesu tiba-tiba menjadi cerah. Matanya terbuka lebar dan di dalamnya, Anda bisa melihat kilat seperti cahaya. Pada saat itu juga, dia tampak berubah menjadi orang lain. Di depan kuburan, Ye Qingyu dengan hormat berlutut dan membungkuk 3 kali. Kemudian, dia mulai menggali. Setelah menemukan tanah yang baru berubah, 3 inci di bawah, sebuah kotak hitam disembunyikan dengan hati-hati. Itu adalah kotak yang terlihat sangat biasa. Pekerjaan di luar jelek, tanpa kunci dan terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama telah menyebabkan tanda-tanda karat yang jelas muncul di kotak besi. Ye Qingyu dengan hati-hati mengeluarkan dan membuka kotak itu, di mana sebuah lencana perunggu tergeletak di dalamnya. Di bawah sinar matahari fajar yang cerah, lencana yang menggambarkan persimpangan pedang, berkilauan di bawah cahaya. Ini adalah benda terpenting yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ibu, ayah, sesuai dengan janji, saya sekarang bisa melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan. Dapatkah saya kembali menjadi orang normal? Haha, orang-orang yang telah menertawakanku selama 4 tahun, apakah mereka akan sangat terkejut sampai dagu mereka akan jatuh? Ketika dia selesai berbicara, Ye Qingyu memikirkan sesuatu dan senyum aneh muncul di mulutnya. Setelah 4 tahun kesepian, meski mengalami kesulitan dan siksaan, hal ini sama sekali tidak mengubah kepribadian Ye Qingyu. Dia masih dipenuhi dengan optimisme, masih dipenuhi dengan kepercayaan diri. Apa yang hilang hanyalah beberapa hal yang tidak penting, tetapi apa yang dia dapatkan benar-benar berharga, hati yang tenang, tak tergoyahkan, teguh, dan rasional serta sepasang mata yang penuh dengan kebijaksanaan yang dapat melihat kebohongan dan kepalsuan. Hanya dengan mengalami kesulitan, seseorang dapat benar-benar dibentuk. Bagi Ye Qingyu, 4 tahun ini bisa dibandingkan dengan kelahiran kembali sepenuhnya. Haha, bagi mereka yang telah menertawakan keluarga Ye selama 4 tahun ini, kalian akan menjadi sangat malang. Aku adalah orang yang sangat pendendam. Ibu, ayah, sekarang aku akan bertindak bebas. Kalian pasti tidak akan menyalahkanku, bukankah begitu? Ekspresi Ye Qingyu tenang dan damai, seolah-olah orang tuanya sedang duduk di depannya. Dengan hati-hati, Ye Qingyu menyimpan lencana itu. Lalu dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Juga, apa yang telah hilang dari keluarga Ye, aku akan mengambil semuanya kembali dengan tanganku sendiri. Ayah, apa yang kamu katakan itu benar, tanpa kekuatan, semua kemarahan ini tidak ada artinya. Jadi aku sudah memutuskan, aku akan pergi ke Akademi Rusa Putih untuk belajar terlebih dahulu, kalian tidak akan keberatan kan? Tunggu sampai aku menjadi kuat pedang itu, harta benda kita dan rumah besar keluarga Ye. Aku akan mengambil semuanya kembali. Remaja itu tampak seolah-olah dia bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ah, itu benar, meskipun sampai tiada kau tidak ingin aku terlibat dalam masalah ini, tapi aku pasti akan menyelidiki dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran untuk mempertahankan kota yang menyebabkan Anda jatuh? Tidak peduli siapa yang menghalangi saya akan, satu kepalan tangan pada satu waktu, menerobos langit dan menyinari orang-orang yang teduh yang akan membayar harganya. Ye Qingyu memandangi batu nisan yang diam seolah-olah dia bisa melihat wajah orang tuanya yang sudah dikenalnya. Senyumnya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Di kejauhan, sinar keemasan fajar menembus kabut pagi seperti pedang, dan berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terlihat. Tubuh Ye Qingyu diselimuti cahaya dan dia berbalik, berjalan menuju matahari. Sebuah legenda, meskipun terlambat selama 4 tahun, namun pada akhirnya tak terbendung, dimulai dari daerah kumuh pemakaman, dengan diam-diam bangkit. Menurut rumor yang beredar, ada banyak sekali dunia tersembunyi yang melengkung waktu dan dapat dibagi menjadi domain yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah domain seperti jumlah bintang di langit yang tidak ada habisnya. Tetapi sejak awal dunia, melalui kekacauan ribuan tahun,
jumlah domain yang ditemukan oleh yang terkuat dari setiap spesies hanya 81, dengan domain Qingyun, domain Arya, dan domain Selatan yang paling makmur. Setiap domain sangat luas dan luas, dengan masing-masing membentuk dunia kecil, melahirkan ras yang tak ada habisnya dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Domain Gurun Surga adalah salah satu domain yang sangat muda dan baru digali kurang dari 100 tahun sehingga reputasinya tidak tinggi. Di dalam domain Gurun Surga ini, terdapat kota Rusa, sebuah kota yang relatif terpencil di dunia ini. Saat itu adalah musim panas. Di dalam kota Rusa, proses seleksi tahunan Akademi Rusa Putih sedang berlangsung. Sebagai pusat pelatihan bela diri pemula terbaik untuk ribuan kilometer sejak perguruan Rusa Putih dimulai 60 tahun yang lalu, adalah impian banyak pemuda untuk menghadiri akademi ini. Sebagai akibatnya, sejak matahari terbit, ada puluhan ribu orang yang tergila-gila memadati pintu masuk Akademi Rusa Putih. Saat bel berbunyi di akademi, diiringi dengan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya, proses seleksi siswa baru telah dimulai. Perlahan-lahan, sinar matahari yang terik terus memanas, namun hal ini tidak dapat menghentikan antusiasme para remaja. Selain ribuan pria dan wanita yang sudah cukup umur di kota Rusa, ada juga banyak pemuda yang memenuhi kriteria penerimaan yang datang ke sini. Mengabaikan perjalanan ribuan mil yang mereka tempuh dari berbagai desa dan pemukiman, melewati gunung dan sungai, ditemani oleh orang-orang yang mereka cintai untuk mendapatkan perlindungan, untuk berpartisipasi dalam proses seleksi. Khususnya bagi para pemuda yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari kalangan miskin, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Setelah Anda lulus proses seleksi dan menjadi bagian dari Akademi Rusa Putih, itu menunjukkan bahwa Anda telah mengambil satu langkah menuju surga. Setelah berlatih keras dan menjadi prajurit Yuan Qi yang kuat, maka Anda dapat mulai mengubah nasib buruk Anda dan orang tua Anda. Pada saat ini, seluruh kota Rusa tampak seolah-olah sedang menjalani perayaan liburan. Pernahkah Anda mendengar, Putri Presiden Perusahaan Perdagangan Cheongna, Song Qingluo, yang baru berusia 12 tahun, telah berhasil melewati ujian seleksi pada percobaan pertamanya. Melalui ke-6 penilaian, dia dinilai sangat baik dan memiliki bakat kelas 1. Kali ini perusahaan perdagangan Cheongna Company akan menghasilkan seorang jenius muda. Itu tidak berarti banyak, putra pemimpin distrik selatan, Lee Seung-jin, juga dinilai memiliki bakat kelas 1 dan telah lama dipandang baik oleh beberapa tetua Akademi Rusa Putih. Itu tidak terlalu aneh, sebagai bagian dari keluarga kaya, sejak mereka masih kecil, jalan mereka untuk menjadi kuat sudah dipersiapkan. Teknik kultivasi, obat-obatan roh dan sumber daya semuanya telah diatur untuk mereka. Bagi para tuan muda yang kaya itu, mereka dilahirkan dengan satu set kunci emas di mulut mereka, dan selama mereka mempersiapkan sedikit melewati proses seleksi Akademi Rusa Putih, bagaimana mungkin itu tidak sederhana? Benar, dibandingkan dengan siswa rendahan, anak-anak bangsawan itu menang karena perbedaan garis start. Sulit bagi bakat yang berharga untuk dilahirkan dalam keluarga miskin. Di luar Akademi Rusa Putih, semua orang berdiskusi dengan hangat. Orang-orang sangat emosional. Karena dari awal ujian sampai sekarang, mayoritas pemuda yang telah lulus berasal dari latar belakang yang kaya. Dan untuk siswa miskin yang datang untuk mengikuti ujian, dari 100 orang hanya ada 1 atau 2 orang yang bisa lulus, menyebabkan kemungkinan yang kecil itu mengejutkan semua orang. Para remaja yang berhasil lulus bersorak-sorai merayakannya, sementara mereka yang tidak lulus menangis, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Beberapa keluarga merasa bahagia sementara beberapa lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Aura para tuan muda yang mulia dan depresi para remaja yang malang itu menghadirkan kontras yang mencolok. Jalan bela diri, selalu kejam tak tertandingi. Tempat seleksi penerimaan murid baru berada di pintu masuk akademi. Seluruh proses seleksi dilakukan di bawah pengawasan semua orang. Dalam aspek ini, setidaknya itu adil. Bagi banyak pemuda miskin, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Kerumunan orang membuat seluruh area tes penuh sesak. Saat penguji tanpa henti mengumumkan hasilnya, kerumunan orang akan berseru kaget, dan suara putus asa dari mereka yang tersingkir, menangis atau memohon. Pada saat itu, kerumunan orang pun terpecah. Seorang pemuda yang mengesankan, wajahnya dipenuhi dengan senyuman, keluar dari kerumunan dan berjalan menuju tempat seleksi. Begitu remaja itu muncul, ia menarik perhatian banyak orang yang melihatnya.
Dia tampak berusia sekitar 14 hingga 15 tahun, pakaiannya sederhana dan rambut hitamnya diikat ke belakang dengan tali sederhana, jatuh di punggung hingga ke pinggangnya seperti air terjun. Dia memiliki tubuh ramping yang penuh dengan kekuatan dengan alis seperti pedang dan mata seperti bintang, memiliki wajah bersudut yang penuh dengan kepercayaan diri. Tidak peduli siapapun yang meliriknya, mereka akan merasakan gelombang tekanan karena atmosfer kepahlawanannya. Meskipun pemuda ini mengenakan jubah yang penuh dengan tambalan dan terlihat terlalu pendek untuknya, jubah itu sangat bersih. Sepasang sandal jerami yang tampak seperti akan rusak telah dikenakannya. Dia terlihat sangat lusuh, tetapi suasananya seperti seorang jenderal yang menang yang baru saja kembali dari pertempuran. Cepat lihat, bukankah itu Ye Qingyu? Si bodoh itu, bukankah dia terlihat berubah? Oi, apakah pria itu akan berpartisipasi dalam seleksi penerimaan siswa baru lagi? Haha, dia benar-benar datang. Aku ingat, anak bodoh itu sudah menjalani beberapa seleksi di Akademi Rusa Putih. Itu benar, bukan? Orang itu agak gila, kurasa keterkejutan karena kehilangan orang tuanya telah mempengaruhi dia terlalu banyak. Sudah 4 tahun terus-menerus mengikuti ujian, dan setiap kali dia bahkan tidak bisa melewati penilaian pertama. Dia sudah lama menjadi lelucon terbesar di kota Rusa, dan dia tidak punya rasa malu, dia bahkan datang ke sini untuk dipermalukan lagi. Hahaha, itu semua karena Yang Mulia Dekan Akademi Rusa Putih pernah memujinya, mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang memiliki potensi untuk memasuki peringkat kota Rusa, bahkan peringkat naga tersembunyi. Mungkin dekan tua itu bingung dan salah menilai. Aku juga merasa begitu, namun Ye Qingyu yang malang ini dengan bodohnya mengira itu nyata, datang setiap kali untuk ujian. Haha, sangat menyedihkan, lucu sekali. Kerumunan tidak repot-repot menyamarkan diskusi mereka, dan diskusi tersebut dengan jelas sampai ke telinga Ye Qingyu. Bibirnya tersenyum tipis, tidak peduli sedikit pun. Sekelompok orang bodoh, tidak tahu apa-apa, jika bukan karena aku sudah lama masuk Akademi Rusa Putih. Ye Qingyu datang ke tempat penilaian terluar, mendapatkan papan nama ujian. Menurut aturan, hanya setelah mendapatkan papan nama, dia bisa berpartisipasi dalam 6 penilaian Akademi Rusa Putih. Dia telah mengambil bagian 4 kali dalam proses seleksi sehingga dia tahu tentang setiap aspek peraturan dengan sangat baik. Bukankah ini juara 4 tahun lalu? Dia akan datang lagi tahun ini, seorang remaja yang mengenakan pakaian sutra ungu berkata dengan sinis, tiba-tiba melangkah mendekati Ye Qingyu. Hahaha. Setelah waktu ini, dia seharusnya menjadi juara 5 tahun, kan? Ini terlalu menakutkan. Secara teknis mengatakan Li, pengukuran jarak dalam bahasa Mandarin, kira-kira setara dengan 500 meter, tetapi karena seluruh konsep jarak sangat kacau, saya akan tetap tersenyum. Idiom bahasa Mandarin di sini, di mana terjemahan harfiahnya adalah 1 langkah menuju surga yang berarti Anda telah menjadi sukses dalam sekali jalan. Jadi istilah dalam bahasa Mandarinnya adalah Yuan Qi, atau kemungkinan besar saya akan menyebutnya sebagai Qi mulai sekarang. Para pemuda berpakaian mewah di sekitarnya mulai tertawa dengan cara yang sangat berlebihan. Karena kemunduran keluarga Ye dan kematian orang tua Qingyu menurut klasifikasi negara salju, ini berarti bahwa Ye Qingyu adalah contoh klasik dari seseorang dari orang miskin yang posisinya di masyarakat sangat rendah. Namun mantan dekan Akademi Rusa Putih, dalam salah satu perjalanannya secara kebetulan bertemu dengan Ye Qingyu yang saat itu baru berusia 6 atau 7 tahun. Ketika dia melihat Ye Qingyu, dia menilai bahwa bocah itu pasti tidak biasa dan pasti akan masuk ke peringkat kota Rusa, bahkan mungkin bergabung dengan peringkat-peringkat naga tersembunyi negeri salju. Siapakah dekan tua itu? Posisinya sangat tinggi, memiliki siswa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Dia juga ahli nomor 1 kota Rusa selama 20 tahun berturut-turut. Dengan demikian, kata-katanya mirip dengan hukum. Oleh karena itu, evaluasi semacam itu menyebabkan Ye Qingyu yang saat itu masih sangat muda, menjadi sorotan dan sorotan banyak mata. Sebagai hasil dari evaluasi dekan lama, kecemburuan banyak bangsawan yang sombong muncul. Dia hanya seorang anak dari keluarga miskin rendahan, bagaimana mungkin dia dievaluasi sebagai anak muda jenius nomor 1? Lalu bagaimana dengan mereka, para bangsawan? Oleh karena itu, hal ini menyebabkan para bangsawan membuat masalah bagi Ye Qingyu dan ejekan mereka terus berlanjut.
4 tahun lalu, setelah mengalami kematian orang tuanya, Ye Qingyu memasuki proses seleksi untuk pertama kalinya. Pada saat itu, dia baru berusia 10 tahun tetapi telah menarik perhatian semua orang. Dan pilihannya adalah acara yang paling menarik perhatian kota rusa pada saat itu. Banyak orang mengira kata-kata dekan tua itu akan terbukti benar, dan bahwa kota rusa akan menjadi saksi kelahiran seorang jenius, tapi siapa tahu, kebenarannya justru sebaliknya. Penampilan Ye Qingyu benar-benar berantakan, bahkan tanpa melewati satupun penilaian sebelum tersingkir. Dia menciptakan rekor sebagai kandidat tercepat yang tereliminasi, dan juga hasil terburuk dalam sejarah Akademi Rusa Putih. Hasil ujian tahun kedua dan ketiga juga sama. Setelah kegagalan kedua dan ketiga, tindakan Ye Qingyu menjadi semakin aneh dan gila di mata semua orang. Setiap hari, selain makan atau tidur, dia duduk di depan batu nisan orang tuanya. Hal ini menyebabkan orang-orang yang senang dengan penderitaan Ye Qingyu memberinya julukan juara 4 tahun. Semua hal ini dalam sekejap menjadi lelucon. Saat ini, setelah mendengar tawarkan rekannya, pemuda berpakaian mewah itu semakin terdorong karena dia melihat persetujuan semua orang. Wajahnya dipenuhi dengan tawa mengejek, menghalangi jalan Ye Qingyu dan dengan ekspresi yang mengatakan, "Apa yang bisa kamu lakukan? Penyahlah." Ye Qingyu melirik remaja itu, dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Hahaha. Pemuda berpakaian mewah itu tertawa berlebihan. "Penyahlah? Bagaimana jika aku tidak pergi? Apa yang bisa kamu lakukan? Kurasa kamulah yang harus pergi." "Pak." Ye Qingyu dengan tegas memberi pemuda itu tamparan yang sangat sederhana di wajahnya, membuat pemuda itu terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Tidak ada yang tahu betapa hebatnya kekuatan Qingyu, itu jauh melebihi rekan-rekannya. Ini semua karena teknik pernapasan tanpa nama. Dalam 4 tahun ini, ketika orang-orang mengira dia hanya duduk termangu di depan makam orang tuanya, dia berkultivasi dalam teknik pernapasan tanpa nama ini. Seiring berjalannya waktu, manfaat dari teknik pernapasan ini tidak menjadi jelas, tetapi Ye Qingyu menemukan bahwa kekuatannya menjadi semakin besar. Itu telah menjadi begitu hebat sehingga menjadi sedikit menakutkan. Tentu saja, mengikuti janji yang dibuat, dia tidak memamerkan kekuatannya. Tapi hari ini, tidak perlu lagi bersembunyi. Remaja yang berpakaian mewah itu tidak siap sedikit pun. Dia tersandung ke samping, dan merasa seperti dipukul oleh batang besi yang menyebabkan separuh kepalanya mati rasa. Dia menyentuh wajahnya yang bengkak seperti buah persik busuk, ekspresi kaget dan tidak percaya melihat Ye Qingyu. Ye Qingyu tertawa, dan dengan nada netral, "Jika Anda tidak pergi, maka saya akan menampar Anda. Apakah kamu sekarang mengerti?" Semua bangsawan menghela nafas dengan seru. "Anda berani memukul orang di sini?" Detik berikutnya, para bangsawan bereaksi. Semua orang menjadi sangat marah seolah-olah tamparan itu mendarat di wajah mereka sendiri. Mereka seolah-olah mereka adalah ayam jantan yang telah kehilangan bulunya. Semua orang dengan tajam memerintahkan penjaga mereka dan mengepung Ye Qingyu. Bibir Ye Qingyu melengkung dalam senyum mengejek. Dia dengan tergesa-gesa mengeluarkan lencana kuningan bundar, dan lencana itu berkilau di telapak tangannya. Dia dengan tertawa melihat ke arah penjaga dan bangsawan di sekitarnya dan berkata, "Buka mata Anda dan lihatlah dengan jelas. Jika aku ingin memukul, maka aku akan memukul. Apa yang bisa kamu lakukan?" Ini. Ketika mereka semua melihat lencana kuningan itu, semua orang tercengang. Itu adalah medali tentara. Itu benar-benar lencana kuningan yang heroik. Sejak awal berdirinya negeri salju, Kaisar Suci pertama, Yang Mulia Ishibayu, untuk memberikan hadiah kepada mereka yang berperang melawan suku-suku liar, menciptakan lencana kuningan. Dia memohon kepada ahli Ron paling berbakat di gurun surga, Master Mol, dan menggunakan meteorit langka sebagai bahan baku, menciptakan 108 medali dengan lencana yang berbeda. Ini adalah sejarah medali tentara. Menurut hukum negara salju, mereka yang memiliki medali tentara akan memiliki posisi yang setara dengan bangsawan. Di dalam generasi bangsawan yang lebih tua, mereka tiba-tiba teringat bahwa di dalam keluarga Yi pernah ada seorang ahli mata air roh yang muncul dalam pertempuran untuk melindungi kota rusa. Berkat prestasi heroik mereka, lencana kepahlawanan kuningan dianugerahkan. Namun karena keluarga Yi memburuk dan lencana tersebut tidak muncul, banyak yang mengira rumor tersebut salah. Siapa sangka bahwa rumor itu nyata.
dia memiliki lencana kuningan kepahlawanan pada dirinya. Dan dia berdiri di pintu masuk Akademi Rusa Putih. Selain bangsawan paling atas, siapa yang berani menyakiti Ye Qingyu? Tidak menghormati pemegang medali, berarti tidak menghormati seluruh negara salju. Negara salju, itu adalah kejahatan yang sangat serius. Semua orang itu, termasuk pemuda berpakaian mewah itu, tidak memiliki gelar kebangsawanan dan karenanya masih jauh dari bangsawan sejati. Oleh karena itu, ketika mereka melihat lencana itu, wajah mereka menjadi pucat dan mereka dengan cepat berlutut ke tanah. Dan para penjaga, yang pada awalnya seperti serigala dan harimau, sangat ketakutan sehingga perut mereka kejang tak terkendali. Mereka bertindak seperti hina dengan ekor di antara kedua kakinya, tidak berani mengangkat kepala. Hukum di negeri salju sangat ketat terutama bagi para bangsawan, dan setiap pelanggaran akan dihukum mati. Pemuda berpakaian mewah itu tercengang. Hanya setelah setengah detik dia bisa bereaksi. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian, tangannya memeluk sisi persik yang bengkak dan busuk di wajahnya, dan di sisi lain, dia memelototi dengan ganas ke arah Ye Qingyu. Ye Qingyu tidak mundur, tetapi memamerkan lencananya, alisnya terangkat. Apa? Kamu tidak puas? Remaja berpakaian mewah itu berjuang sejenak, lalu akhirnya dengan enggan berlutut dengan satu kaki ke tanah. Dia hanya seorang anak dari keluarga kaya dan bukan seorang bangsawan. Setelah melihat lencana kepahlawanan dari Kuningan, jika dia tidak berlutut, maka dia tidak menghormati para pahlawan dan keluarga kerajaan. Itu adalah kejahatan besar, sungguh orang yang murahan. Menawarkan wajah mereka untuk kutampar. Kata-kata, Ye Qingyu membuat pemuda berpakaian mewah itu sangat marah, sehingga bentuk hidungnya akan berubah. Saya tahu Anda tidak puas, tetapi Anda perlu memahami, semua penderitaan dan penghinaan yang Anda alami saat ini adalah kesalahan Anda sendiri. Setiap orang harus membayar atas perkataan dan tindakannya sendiri. Saat ini aku tahu di dalam hatimu pasti kamu merasakan kebencian dan dendam. Haha, tidak masalah. Ketika saatnya tiba kamu merasa kamu memenuhi syarat, maka kamu bisa datang padaku untuk membalas dendam, kata Ye Qingyu sambil tersenyum. Dia tidak menyamarkan dominasinya sedikit pun, menikmati mempermalukan dan mengajak para remaja sombong yang penuh dengan superioritas ini. Sebenarnya, selama beberapa tahun terakhir ini, pemuda berpakaian mewah itu telah melakukan beberapa perbuatan buruk, dan ini bukanlah yang pertama kalinya dia memprovokasi Ye Qingyu. Sebelumnya, karena alasan tertentu, dia selalu bertahan. Tapi hari ini, dia tidak perlu bertahan lagi. Ye Qingyu sudah lama mengetahui kegunaan dan arti dari lencana kuningan heroik. Namun baginya, makna terbesar dari lencana tersebut bukanlah ini, jadi sebelumnya dia belum pernah menunjukkannya. Tapi, ketika waktu yang tepat tiba, dia tidak keberatan untuk menggunakan lencana itu sebentar. Setelah menyimpan lencana kuningan heroik itu, Ye Qingyu dengan tersenyum mendatangi meja kayu merah besar dari seorang siswa tahun kedua yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan papan nama. Ye Qingyu menerima papan nama penerimaan 8.888. Nomor ini tidak buruk. Melihat papan nama kayu itu, Ye Qingyu tersenyum. Dia mengantri dalam antrian, dengan tenang menunggu penilaian dimulai, dan di wajah bengkak remaja berpakaian mewah itu ada rasa takut dan benci. Matanya berkilauan dengan racun dan kebencian. Mengapa? Bagaimana limbah sampah bisa berubah menjadi orang yang berbeda, dan mengapa dia memiliki lencana kuningan heroik di tangannya? Sial, jika diketahui bahwa aku dipukul oleh sampah yang dikenal publik dan aku tidak membalas, maka aku akan menjadi lelukon di seluruh kota rusa. Pemuda berpakaian mewah itu hampir menjadi gila karena marah. Penghinaan hari ini, aku pasti akan membalasnya di masa depan. Itu tidak benar. Ye Qingyu seharusnya berusia 14 tahun jika dia masih bukan seorang seniman bela diri. Bukankah itu berarti pemuda berpakaian mewah itu tiba-tiba memikirkan sesuatu? Sentuhan kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Menunggu dalam antrian, benar-benar proses yang panjang dan sia-sia. Setelah total 2 jam, Ye Qingyu akhirnya tiba di tempat penilaian pertama,
Dalam 6 penilaian Akademi Rusa Putih, penilaian pertama menguji tubuh dan darah praktisik ini karena di domain gurun surga, tidak peduli siapapun yang berkultivasi dimulai dengan melatih tubuh. Hanya ketika tubuh dilatih secara ekstrem, barulah Anda dapat mulai mengalami kidi langit dan bumi dan berkultivasi. Jadi tubuh dan darah orang Ziulian sangatlah penting. Semakin bersemangat darahnya, semakin mudah untuk melatih tubuh. Dan oleh karena itu, kemungkinan untuk berkultivasi berhasil lebih besar. Dan proses penilaian untuk menguji darah sangat sederhana di tempat seleksi. Berdiri 9 kuali batu kuno yang berbeda bintang, dan di dalam struktur batu ini terdapat ukiran kuno yang terukir di atasnya. Peserta ujian akan mengangkat kuali batu tersebut, menyebabkan kuali batu dan rune diaktifkan, dan kemudian darah peserta ujian dapat diuji. Ini adalah metode yang paling primitif, tetapi juga yang paling efektif. Satu demi satu remaja mengikuti pengaturan akademi dan menjalani pengujian saat kuali diangkat. Rune pada kuali bersinar dengan cahaya merah redup dan formasi di tanah akan masuk ke dalam tubuh peserta tes, menyebabkan tubuh mereka bersinar dengan cahaya merah darah, berkilauan ke segala arah. Semakin tinggi kecerahan cahaya darah dan semakin luas area yang dicakupnya, menunjukkan semakin kuatnya prana darah melalui darah berbakat dari peserta ujian dan melalui kekuatan formasi. Mereka bersinar dengan cahaya yang mirip dengan nyala api, mewarnai seluruh area pengujian dengan warna merah darah. Nomor 8677. Yulong, kuali keempat, 320 pon kekuatan. Lulus. Nomor 8884. Xiaogu, kuali pertama, 80 pon kekuatan. Gagal. Nomor 8884. Sufai, kuali ketiga, 180 pon gaya paksa. Lulus. Suara penguji melalui penggunaan QI menyebar kemana-mana dengan jelas memasuki telinga semua orang. Bintang jadi tidak yakin apakah ada padanannya dalam bahasa Inggris, maka gunakan saja kuali.